How's that feel? Halo warga nobar yang pas upacara kakinya gemeteran kayak lagi nganu. Kayak apa kabarnya bebuhan pian beretaan? Kembali lagi bersama Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini sudah jelas akan membawakan film action terbaru tahun 2025, sequel dari film Nobody. Disutradarai oleh anak bangsa yakni Timo Cahyanto. Film ini akan semakin wow, brutal, full adrenalin. Langsung saja. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Nobody 2. Cerita dimulai dengan situasi yang mirip dengan opening film Nobody pertama, di mana kali ini Hutch Mansell juga sedang diinterogasi oleh dua agen federal. Entah aksi brutal apalagi yang telah dilakukan oleh bapak dua anak ini. Penasaran? Sama saya juga. Jadi mari kita ikuti kisah Nobody sequel kedua ini sampai selesai. Who the fuck are you two? 4 tahun telah berlalu sejak peristiwa di film pertama. Hutch kini tinggal di rumah barunya dan menjalani rutinitas yang baru pula. Pria yang sebelumnya terlihat biasa-biasa saja ini sekarang kembali menjalankan misi-misi rahasia yang penuh kebrutalan. Namun, sebagai suami yang baik, di tengah misinya itu Hutch menyempatkan untuk mengabari istrinya yang bernama Becca. Kesibukan Hutch membuat Becca protes karena Hutch jadi jarang berkumpul dengan keluarga. Oleh karena itu, Becca berharap di musim panas ini Hutch bisa meluangkan waktunya untuk berlibur dengan anak-anak. Mendengar keinginan itu, Hutch pun berjanji akan mewujudkannya. Lalu siangnya Hutch bertemu dengan seorang pria botak yang dikenal dengan panggilan The Barber. Dia adalah atasan Hutch saat dulu masih jadi pembunuh bayaran untuk Badan Intelijen Amerika. Dari pertemuan mereka akhirnya terungkap alasan mengapa Hutch kembali ke dunia kebrutalan setelah sebelumnya sempat pensiun. Ternyata aksi brutal Hutch di film sebelumnya membuatnya berutang besar sebanyak $30 juta kepada kelompok mafia Rusia. Demi melunasi utang itu, Hutch pun terpaksa turun gunung menjadi agen bayaran Badan Intelijen, di mana dia akan dibayar dengan nominal sesuai tingkat kesulitan dari misinya. Kebetulan dia baru saja menyelesaikan sebuah misi mengambil kartu data dari sebuah organisasi kriminal. Lalu Hutch bercerita kepada Barber bahwa dia menjalankan misi penuh risiko itu dengan menghabisi para kriminal secara langsung. Where's the card? Karena misi kali ini menurutnya cukup berbahaya, Hutch pun menuntut bayaran lebih besar dan akhirnya mendapat $800.000. Setelah itu, Barber menawarkan misi baru, namun Hutch menolak karena dia ingin memenuhi janji kepada keluarganya untuk berlibur. Ditambah lagi saat menjalani misi tadi, dia sempat teringat pada sebuah tempat wisata yang pernah dia kunjungi di masa kecil bernama Plummerville. Untungnya, Barber memberikan izin kepada Hutch untuk cuti dan rehat sejenak. You take a break. Besoknya, Hutch memberitahu soal rencana liburan ke Plummerville ke keluarganya, di mana tempat itu memiliki kenangan tersendiri bagi Hutch dan kini dia ingin membagikannya kepada anak dan istrinya. Becca dan putrinya Sammy sangat antusias dengan rencana liburan ini. Namun, putra sulung mereka yang sudah ABG bernama Brady menganggap Plummerville terlalu kekanak-kanakan. Apalagi David Mansell, ayahnya Hutch, juga akan ikut. Maka besoknya mereka langsung tancap gas ke panti jompo untuk menjemput aki-aki barbar itu. Let's do this!
Singkat cerita, Hutch sekeluarga pun tiba di Plummerville dan menyewa kamar. Sementara David menginap di tempat berbeda. Bagi Becca, ini adalah momen yang berharga karena suaminya akhirnya sejenak bisa lepas dari misi nobody. Namun bagi Hutch, tempat ini menyimpan kenangan bersama saudara tirinya, Harry, karena ini adalah satu-satunya momen liburan mereka semasa kecil. Namun, lamunan Hutch saat mengenang kenangan manis itu membuat seorang polisi lokal bernama Abdel salah paham. Dia pikir Hutch sedang memperhatikannya dan dia pun merasa tersinggung. Mungkin ngiranya Hutch ini jeruk makan jeruk. No, I'm sorry, I was just thinking of the law. Sorry, officer. Selesai dengan perkara polisi kepedean itu, Hutch sekeluarga pun melanjutkan perjalanan dengan mengunjungi time zone cabang Plummerville. Di arena bermain itu, Brady mencoba menarik perhatian seorang gadis dengan memberinya tiket permainan. Namun, pacar gadis itu yang bernama Max tidak senang dengan perlakuan Brady. Dia lalu membuat perhitungan dengan merusak boneka hadiah milik Sammy. Tak terima boneka adiknya dirusak tanpa basa-basi, Brady langsung menghajar si jamet Max dan pergelutan pun tak terhindarkan. Alih-alih melerai, seorang staf justru memihak Max. Namun Hutch yang melihat itu pun tak terima dan membela putranya. Beruntung Becca segera menyuruh mereka untuk berhenti, jangan lanjut gelut. Becca pun memilih menghindari keributan dan mengajak anaknya segera pergi dari sana. Namun, tak ada angin, tak ada hujan, si staf tiba-tiba menampol kepala Sammy yang sontak membuat jiwa brutal Hutch kembali berkobar. I left my phone. I'll be right back. Aksi pembalasan Hutch yang semangat 45 itu membuatnya harus berurusan dengan polisi dan kembali bertemu dengan polisi Abdel. Lalu di kantor polisi, Hutch sempat menasihati Brady agar tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Namun, Brady malah menyuruh Hutch untuk mengaca karena justru perilaku bapaknya itu jauh lebih brutal. Tak lama kemudian, Abdel menyeret Hutch untuk menemui pemilik Plummerville yang kita sebut saja dia Paijo. Karena ternyata Max adalah anaknya Paijo. Tapi untungnya Paijo tak memperpanjang perkara asalkan keluarga Hutch segera angkat kaki dari Plummerville. Namun si Abdel tak ingin masalah ini selesai begitu saja karena sepertinya dia masih nggak terima bahwa Hutch lurus alias masih suka ceweka. Lalu begitu Hutch dibebaskan, dia pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengerjai Hutch. Get the boys together. Get rid of them. Sesampainya di penginapan, Becca pun marah-marah atas kekacauan yang dibuat oleh suaminya di tengah liburan ini. Namun kemarahan itu mereda setelah Hutch berjanji tidak akan membuat kekacauan lagi. Hutch juga meluluhkan hati Becca dengan memberinya hadiah sebotol minuman yang bisa membuat jalan sempoyongan. Besoknya, Hutch sekeluarga pun tetap melanjutkan liburan. Namun di sini Hutch menyadari bahwa seorang petugas polisi sedari tadi memata-matai mereka. Khawatir terjadi sesuatu dengan keluarganya, Hutch lalu menyuruh istri dan anak-anaknya naik perahu lebih dulu, sedangkan dia menyusul dengan perahu lain. Dan di perahu itulah si polisi dan preman akamsi juga naik bersama Hutch. Kemudian Hutch menegaskan kalau dia hanya ingin menghabiskan waktu bersama anak istrinya tanpa membuat keributan lagi. Akan tetapi mereka justru meremehkan Hutch dan langsung menyerangnya. Naasnya, di pergelutan kali ini Hutch harus kehilangan satu ruas jari kelingking. Hal itu membuatnya lengah lalu diceburkan ke laut. Dikira sudah tewas, tiba-tiba Hutch muncul dan kembali membrutal untuk melampiaskan amarahnya. Siapa sangka yang kelihatannya bapak-bapak biasa ternyata punya skill gelut di atas rata-rata hingga bisa menghabisi polisi dan para preman sendirian.
Seusai kejadian itu, Hutch pun merenungi nasibnya yang seakan tak pernah lepas dari kebrutalan. Seolah-olah jiwa-jiwa kebrutalan terus mengikutinya kemanapun ia berada. Dia kemudian menghubungi Harry untuk curhat dan mengatakan bahwa Plummerville tak sedamai dulu seperti saat mereka masih kecil. Tapi Harry justru menyatakan bahwa tempat itu sejak dulu memang penuh bahaya. Harry pun mengungkapkan bahwa saat masa kecil dulu David mengajak mereka berlibur ke Plummerville bukan hanya untuk bersenang-senang, tapi juga untuk menjalankan misi pemberantasan kriminal. Guna memastikan fakta tersebut, Hutch lalu menghubungi Barber yang seketika membenarkan semuanya. Dia juga mengatakan bahwa kota Plummerville kini dikuasai oleh seorang mafia bernama Dina, yaitu seorang cegil penguasa penyelundupan garam Cina, miras bendera One Piece, dan senjata ilegal yang terkenal kejam dan tak terkalahkan. Barber pun menegaskan bahwa dia tidak akan ikut campur jika sesuatu terjadi dengan keluarga Hutch selama di Plummerville. Sementara di sisi lain, Sammy tampak tertarik dengan seekor anjing di taman hiburan Plummerville. Namun, seorang petugas senior melarang Sammy untuk mendekati anjing itu. Okay, let's go find Dad for dinner. Usut punya usut, ternyata Paijo punya hubungan khusus dengan Dina, di mana dia punya tanggungan hutang peninggalan ayahnya dengan si bos mafia tersebut. Dan hari itu, Paijo akhirnya melunasi semua hutangnya. Tapi Dina tak rela melepaskannya begitu saja karena selama ini Plummerville telah menjadi salah satu jalur penyelundupan barang haramnya. Kemudian, agar Paijo tetap berada dalam genggamannya, Dina pun memerintahkan polisi Abdel yang ternyata korup untuk menculik Max, yang tak lain adalah putra semata wayangnya Paijo. Di sisi lain, Hutch sebenarnya sadar betul kalau Dina ini bukan musuh sembarangan. Tapi alih-alih meninggalkan kota, dia justru nekat menyusup ke gudang penyimpanan milik Dina yang dijaga ketat oleh Abdel dan anak buahnya. Di sana, Hutch menyiram tumpukan uang kartel dengan bensin, lalu mengancam akan membakarnya jika Abdel terus mengusik ketenangan keluarganya. Torch this money and go up in a flash. So then what the f do you want? You leave me and my family alone. There's no way you were just some family man. So easily kill you right now. But get the f out of here. Si Abdel pun ketakutan dan mengiyakan ancaman Hutch. Namun saat dia hendak pergi, tanpa sengaja Hutch melihat Max yang ternyata disekap di gudang itu. Dia pun menjadi dilema antara menyelamatkan anak orang lain atau melindungi ketenteraman keluarganya sendiri. Dan akhirnya naluri keadilan Hutch menjadi pemenangnya. Tak tanggung-tanggung Hutch juga meledakkan gudang tersebut sehingga seluruh uang milik Dina hangus terbakar. Kabar tersebut pun sampai ke telinga Dina yang seketika murka. Dia tak habis pikir seorang bapak-bapak family man seperti Hutch mampu menghancurkan aset bisnisnya. Dan sejak saat itu, Hutch harus mengucapkan salam perpisahan kepada kedamaian. You might want to bring some others, all right? How many of your... What do you know about this threat? I don't know. Okay? I'm on my way. Sementara Hutch membawa Max ke penginapan tempat David tinggal, anehnya Brady justru menyambut Max dengan ramah. Namun di sisi lain, Becca benar-benar kecewa. Dia merasa suaminya kembali gagal menepati janji untuk menjauh dari kekerasan. Hutch pun meminta maaf, bahkan berkata mungkin jalan yang terbaik adalah dengan berpisah dari pria bernasib brutal seperti dirinya. Mendengar itu, Becca hanya bisa istighfar dan akan sholat istikharah untuk meminta petunjuk.
Setelah itu Hutch mendatangi Paijo berniat memberitahunya tentang apa yang terjadi dengan Max anaknya. Tapi sebelum dia sempat berbicara lebih jauh, Paijo tiba-tiba mengamuk. Dia menuduh Hutch memperkeruh suasana dengan memperpanjang masalah anak mereka. What the Setelah beberapa pukulan, akhirnya Paijo sadar dan justru berterima kasih karena anaknya telah diselamatkan dari cengkeraman Dina. Paijo tahu betul sekejam apa sosok Dina, dan dia yakin bahwa perkara ini belum berakhir. Dina pasti akan membuat perhitungan atas apa yang telah dilakukan oleh Hutch. Maka dari itu, tanpa membuang waktu, Paijo lantas mengosongkan seluruh area Plummerville. Tempat itu kini disulap menjadi arena pertempuran. Dan tanpa diduga, Harry muncul dan siap membantu saudara tirinya lagi. Tak ketinggalan, David, si aki-aki barbar pensiunan agen FBI, juga ikut ambil bagian dalam pergelutan brutal ini. Keempatnya pun mulai menyiapkan perangkap dan strategi untuk menyambut kedatangan Dina beserta pasukannya. Sementara di penginapan, BK terlihat sedang merenungi talak dari suaminya. Lalu dia mendengar percakapan anak-anaknya sambil menatap senapan bius yang ada di hadapannya. Hingga akhirnya BK pun mengambil keputusan besar, yaitu dia akan ikut bertarung dan membrutal di medan perang bersama sang suami tercinta. Singkat kata, malam pun tiba dan Dina bersama pasukannya telah sampai di Plummerville. Namun sebelum peperangan dimulai, Abdel menyarankan kepada Hutch dan Paijo untuk lebih baik menyerah. Dia memperingatkan bahwa musuh yang akan mereka hadapi bukanlah kaleng-kaleng. Tapi baik Hutch maupun Paijo tidak gentar sedikit pun. Dan penolakan jalan damai itu membuat Abdel seketika memberi aba-aba kepada pasukannya untuk menyerbu. Akan tetapi Abdel justru dihabisi oleh anak buahnya sendiri. Maka dengan begitu peperangan pun dimulai. Pasukan Dina pun masuk ke wahana labirin cermin, tapi tanpa mereka sadari jebakan demi jebakan sudah menanti. Paijo pun memancing para anak buah Dina agar terkena jebakannya. Namun naasnya dia terkena tembakan di kaki. Tak mau ketinggalan, si Abah David juga turun tangan beraksi brutal. Meskipun ujungnya dia terkena ledakan juga. Sementara di penginapan, pasukan Dina datang menyerbu untuk membawa Max dan anak-anaknya Hutch. Kemudian Brady dengan sigap melindungi adiknya. Sedangkan Harry dengan mudah menghabisi antek-antek Dina yang berada di luar penginapan. Di sisi lain, Dina akhirnya menunjukkan diri dengan ditemani dua pengawal setianya yang seketika langsung membrutal.
Tak disangka-sangka untuk pertama kalinya Hutch kewalahan menghadapi musuh. Dengan songongnya Dina pun menyatakan bahwa Hutch sudah main-main dengan orang yang salah. Dan saat Dina hendak menghabisi Hutch, Paijo pun tak tinggal diam. Tak peduli kedua tangan kanannya tumbang, Dina tetap melanjutkan kekejamannya dengan mengincar Hutch. Dan ketika Dina bersiap membunuh Hutch, tiba-tiba Becca tiba dengan senapan bius dan menunjukkan bahwa dia bukan ibu rumah tangga biasa dan selalu siap membantu suaminya membrutal. Meskipun Dina berhasil dilumpuhkan, pasukannya masih banyak dan mengepung mereka. Saat itulah David yang ternyata masih hidup memicu perangkap terakhir. Lalu saat Hutch nyaris tenggelam, Becca datang untuk menyelamatkan suaminya itu. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebrutal apapun kehidupan Hutch, Becca tetap akan selalu berada di sisinya. Serangkaian kejadian ini akhirnya membawa kita kembali ke adegan di awal film saat Hutch diinterogasi dua agen federal. Ternyata kali ini Hutch tidak sendirian, melainkan bersama istrinya Becca yang juga ada di sana. Kalau di film pertama ada kucing, kali ini ada seekor anjing penjaga Plummerville. Dan sama seperti yang sudah-sudah, agen federal yang memeriksa mereka pun dihubungi oleh atasannya, di mana mereka diperintahkan agar tidak menyentuh si pria nobody ini. Get the keys. You're free to go. Yeah? We need a vacation. Film pun ditutup dengan Hutch yang memutar kilas balik kenangan liburan mereka. Meski berakhir kacau, namun bagi Hutch ada satu hal yang lebih penting dari sekedar ketenangan, yaitu keluarga yang tetap utuh. Dan film pun tamat. Dari film ini kita belajar bahwa sesibuk apapun kita, keluarga tetap nomor satu. Oke, warga Nobar, gimana sequel Nobody ini? Apakah puas dengan aksi brutalnya sang legend Hutch Mansell? Coba kasih pendapat kalian dan ramaikan kolom komentarnya. Segitu dulu dari Mamang Tobi, sang pengangguran profesional, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau begitu, burung kuntul pamit undur diri. Kau jelajah.